Selamat malam Bu Agnes, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadoli dengan NIM 221135329, Universitas Sanata Dharma, Prodi PGSD PPG Prajabatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik atau siswa. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi menggunakan Developmentally Appropriate Practice atau DAP. DAP itu adalah berdasarkan pengetahuan dan pengertian tentang anak, bukan berdasarkan harapan atau keinginan orang tua belaka. Selanjutnya adalah dengan kedua, yaitu dengan cara pengajaran yang responsif kultur atau Culturally Responsive Pedagogy. Culturally Responsive Pedagogy, disingkat CRP, berpijak pada premis bahwa landasan budaya memainkan peran dalam membentuk gaya belajar dan pada gilirannya menuntut adanya pengajaran yang sejalan dengan lensa budaya tersebut. Yang ketiga atau terakhir yaitu dengan pengajaran sesuai level atau teaching at the right level atau disingkat TARL. Setiap perkembangan peserta didik memiliki pendekatan yang berbeda. Teaching at the right level adalah proses intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Kemudian dari hal tersebut kami berdiskusi, yaitu kelompok bertes di PPLS di Negeri Bakti Karya, dan di sini hasil diskusi kelompok kami yaitu capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Kemudian perlunya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal atau satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Kemudian, menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada. Pembelajaran yang menyesuaikan dengan situasi lingkungan yang ada, yakni merupakan pembelajaran di mana disesuaikan dengan iklim pembelajaran yang ada. Jika siswanya beragam, maka perlu ditentukan strategi yang tepat. Pembelajaran pendidik harus menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran atau apa yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan memperhatikan kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik yang berbeda-beda. Berikut adalah capaian pembelajaran setiap fase, yaitu fase itu dibagi dari A hingga F, yang dibagi sebagai berikut. Fase A adalah kelas 1 sampai kelas 2 SD, MI, SLB, paket A. Fase B adalah kelas 3 sampai kelas 4, fase C adalah kelas 5 dan 6, fase D adalah kelas 7 dan 9, fase E adalah kelas 10, fase F adalah kelas 11 sampai kelas 12. Namun pada fase ini pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD itu tidak termasuk ke dalam fase A sampai F, namun terdiri dari satu fase, yaitu fase fondasi. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan capaian pembelajaran pendidikan khusus. Selanjutnya, cara membuat capaian pembelajaran yaitu adalah
Capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentan waktu yang lebih panjang. Format capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Caranya adalah mendeskripsikan visi dan misi sekolah, kemudian mendeskripsikan profil lulusan peserta didik, menentukan capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan unsur pada dikti dan deskripsi KKN. Selanjutnya yaitu cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang telah penuh dengan perhatian, terbuka, saling peduli, dan tentunya nyaman untuk pembelajaran. Menumbuhkan sebuah hubungan yang dinilai positif dan juga konsisten dengan anak-anak yang lain dan juga orang dewasa dengan jumlah yang telah terbatas. Juga menciptakan kebiasaan untuk dapat saling menghargai pada ruang kelas sehingga anak-anak juga dapat belajar untuk saling memahami dan juga menghormati perbedaan yang telah ada, serta dapat mampu untuk menghargai kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian, memberikan kesempatan untuk anak agar dapat bermain bersama, serta mengerjakan berbagai tugas di dalam kelompok kecil, berbicara dengan orang dewasa ataupun teman-temannya. Menyiapkan lingkungan belajar yang memiliki tempat agar dapat berkreativitas dan juga bergerak dengan leluasa, serta menyediakan tempat beristirahat. Selanjutnya, memberikan anak keleluasan untuk dapat belajar dengan menggunakan berbagai macam cara, namun tetap sediakan pula kegiatan yang rutin dan telah terjadwal. Menggunakan metode mengajar yang dinilai tepat, menciptakan lingkungan yang tanggap mengenai kebutuhan dari anak serta merangsang kecerdasan anak. Yang terakhir adalah menggabungkan berbagai macam pengalaman, strategi, material, serta menyusun kurikulum dan telah disesuaikan dengan pengalaman yang telah dimiliki. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.